Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Hujan mengguyur lingkungan kita semuanya. Tentunya kita berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Berarti hujan yang Allah turunkan, dampak yang ada pada manusia satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada orang yang dengan hujan mendapatkan manfaat, ada yang dengan sebab hujan orang tidak mendapatkan manfaat. Karena ada yang dapat manfaat, ada yang tidak dapat manfaat, maka doanya beri hujan yang bermanfaat. Pada sisi rasa, yang dapat manfaat dan tidak dapat manfaat ada penyebabnya. Yang mendapatkan manfaat mungkin dunia atau juga plus akhirat. Yang mendapatkan manfaat dunia banyak, mukmin maupun kafir bisa berserikat. Kalau orang kafir nggak dapat, paling mereka hanya mendapatkan manfaat dunia. Lalu siapa yang tidak mendapatkan manfaat walau dunia? Kalau yang tidak mendapatkan manfaat di akhirat, ya jelas orang kafir. Lalu siapa yang tidak mendapatkan manfaat hujan di dunia? Mungkin untuk orang yang beriman atau mungkin juga untuk orang kafir. Tidak mendapatkan manfaat hujan untuk orang beriman di dunia masih bisa dikendalikan. Kenapa? Ada bimbingan. Apa bimbingannya? Dengan mengambil hikmah, apapun yang Allah tetapkan itu tidak ada yang sia-sia. Makanya ketika senang dia bisa syukur, musibah bisa sabar. Atau orang beriman nanti bisa diselesaikan, akhirnya mendapatkan manfaat juga. Nah, untuk orang kafir itu ketika nggak mendapatkan manfaat, ini resikonya berat. Apa itu? Pertama, nggak cocok dengan kebutuhannya sehingga dia merasa sial. Nggak cocok dan kebutuhannya mungkin dia merasa sial. Jemur gabah udanan, kampul-kampul. Atau sisi yang lain nggak mendapatkan manfaat sebagai hukuman dari dosa. Siapa dengan hujan nggak mendapatkan manfaat sebagai hukuman dari dosa? Sinten contohnya? Umat Nabi Nuh. Terus buatan udane. Fa fatahna abwaas samai bima'im munhamir. Kami buka langit banyune ngrojok. Terus pundi?
udan kalih banyune grojok. Ya beda. Sampai tungku-tungku sing pantese geni isine ternyata banyu yang keluar. Akhirnya gunung yang tinggi pun juga tenggelam. Nabi Nuh yang semula diduga gila, lawang gawe kapal nek pucuk gunung. Dikira gendeng mboten? Mau gawe kapal nek pucuk gunung. Pantese nek pucuk gunung damel napa? Villa, ngoten nggih. Cari kesejukan. Iki malah damel napa? Kapal. Ternyata yang menduga gila ternyata mereka sendiri, yang salah tebak ternyata itu malah buat Nabi Nuh sebagai mukjizat, karena Allah tuh maha tahu akan terjadi banjir besar sampai gunung pun juga tenggelam. Sehingga ada yang mengatakan al jabalu ya'simuni minal ma', gunung akan melindungi saya dari air. Gunung yang mana? Ternyata juga tenggelam. Ternyata yang dilindungi, orang yang dilindungi oleh Allah. Kapal termasuk mukjizat. Siapa yang mau naik kapalnya Nabi Nuh, nah dia yang diberi selamat. Artinya yang beriman mengikuti menyambut datangnya risalah. Makanya air deras seperti itu ada yang tidak mendapatkan manfaat, yaitu orang-orang kafir. Kenapa? Sebagai hukuman akan kekufuran mereka. Nah, makanya supaya kita tidak terdampak seperti itu, maka ketika sudah hujan, maka doalah dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Bila kita merasa sial, cari, mungkin kita terhalang oleh dosa-dosa untuk bisa sabar dari musibah. Sekarang kita lanjutkan tema at-tahalli bi akhlaqir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Berhias diri dengan akhlaknya Rasul. Tidak berhias itu biasa, berhias menjadi cakep. Secara umum kesan berhias itu untuk perempuan, tapi semuanya juga butuh berhias. Sebagaimana seorang sahabat mengatakan, saya berhias untuk istriku sebagaimana saya suka istriku berhias untuk saya. Kalau begitu kebutuhan siapapun sing pengen nyawang rapi niku hanya mata laki tok napa nggih mata perempuan. Yang namanya mata pengen melihat pemandangan yang rapi. Makanya kalau tidak salah itu Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, saya berhias untuk istriku sebagaimana saya suka istriku berhias untuk saya. Itu memberitahu kepada kita bahasanya berhias itu kebutuhan siapapun, dan tidak ada hiasan yang paling bagus kecuali hiasan hati dengan takwa. Nanti akan membuahkan siap berhias badan sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Makanya mukmin ketika berhias itu adalah sebagaimana yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggunakan akhlak yang mulia. Karena Nabi kita dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas akhlak yang besar. Innama buistu liutamima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan kemarin sudah kita sampaikan ada 5 kata beda lafadz tapi maknanya sepadan. Salah satunya akhlak. Napa sisane? Adab. Bukan. Suluk dulu. 2 adab. 3 akhlak. 4 nasihat. 5 ad-din. Sumber permasalahannya mengacu pada pesan Nabi SAW.
ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Berarti orang dikatakan beragama, intisari beragama itu melaksanakan nasihat. Kalau begitu nasihat itu apa? Ulama menjelaskan nasihat adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Piye aku lek serawong lingkung aku mendapatkan manfaat. Di depan Allah manfaatnya saya bertauhid tidak syirik. Di depan kitab manfaatnya saya menjadikannya sebagai sumber ilmu. Di depan Rasul manfaatnya menjadikan Rasul sebagai penafsir Al-Quran dan yang mewujudkan isi Al-Quran. Di depan waliul amri yang paling utama ahli ilmu, bagaimana saya bisa mewarisi ilmunya sehingga nanti berestafet siap melanjutkan sehingga ilmu tidak mati. Di depan sesama bagaimana saya memberikan manfaat kepada mereka. Itu namanya menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Profil itu namanya akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu merupakan buah dari adab, adab buah dari suluk. Suluk itu keluar rumah menempuh perjalanan cari ilmu. Ketika sudah tahu, diamalkan dan dilatih. Ketika sudah terlatih, lingkungan mendapatkan manfaat dari pelatihannya. Ilmunya api, beramal dilatih, ketika bergaul ternyata maslahat kepada lingkungan. Itulah akhlak. Kemarin sudah kita baca 2 poin. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Idfa as-sayyi'ata allati qad tusibuka min ahadin bil hasanati bi an ta'fuwa anil musii fala tu'akhidhu wa tasfaha anhu bi alla tu'aqibahu wala tahjuruhu. Idfa, tolaklah asyiata ketika kamu mendapatkan kejelekan, alati yang qad tusibaka berpotensi menimpa kepada kamu min ahadin dari seseorang. Cara menolaknya bil hasanati dengan kebaikan, bian ta'fuwa dengan cara kamu memaafkan anil musik dari yang melakukan kejelekan. Fala tu'akhidhu, maka kamu jangan menuntut kepada dia. Namanya memaafkan itu enggak menuntut. Memaafkan itu melepas tuntutan. Wa tasfaha, dan kamu berlapang dada anhu darinya. Bi alla tu'aqibahu, dengan kamu tidak menghukumnya. Wala tahjurahu, dan kamu tidak nyatru kepadanya. Itu isi materinya. Berikutnya pelajarannya. Tiang bersosial niku sifatnya beda-beda. Sami napa benten? Beda. Pak mboke padha, anake 5, sifatnya sami mboten? Jadi dhisik ya padha ae jane nggih. Pake, mboke, gaine, prosese, ning dadine kok ya beda. Kenapa kok begitu? Memang Allah menjadikannya sebagai bahan ujian, liyabluwa ba'dhakum bi ba'dhin. Allah hendak menguji kamu, sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Allah telah jelaskan demikian. Yang itu nanti fungsinya untuk siapa yang sukses hasil ujiannya. Walaupun orang itu berusaha untuk memilih lingkungan mitra terbaik, maka yang namanya dunia semuanya punya bawaan double yang kontras. Selagi masih ada dunia, orang itu punya pembawaan double lagi
kontras. Nggak ada orang tuh punya pembawaan hanya satu jenis, api tok, nggak mungkin. Awan-awan tok, mungkin bukan. Malam saja, mungkin nggak ada. Ya siang ya malam. Maka setiap pribadi itu pasti punya potensi kebaikan, punya potensi keburukan. Mesti itu terjadi. Kenapa? Memang Allah telah menetapkan demikian. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk semuanya berjodoh. Jadi ada depan, ada belakang, kanan kiri, ada sifat berpotensi baik, ada sifat berpotensi buruk. Misal bernafas, menghirup, menghembus, ada kanan, ada kiri, dan berikutnya yang lainnya ada hidup dan mati. Itu namanya hidup, itu adalah berjodoh. Itu walaupun orang itu ketika mencari mitra digolekane sing paling apik, yang seolah itu nggak mungkin terjadi gap persengketaan, ini nggih panggah mawon. Sinten contohnya? Tiang rabi niku milih sing apik napa milih sing elek? Ya bangkah milih sing nomor siji. Neng dong rabi tenanan jebule ya panggah satu kareng. Kenapa? Ya memang hidup itu memang untuk diuji. Memang hidup itu untuk diuji. Makanya dibikin kondisi yang seperti itu, maka nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Akhirnya dari situ ada solusinya. Apa solusinya? Sebaik-baik orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Makanya bila kamu disakiti syukuro, saya kok disakiti, bukan orang yang menyakiti. Resikonya gede pundi, menyakiti kalih disakiti. Menyakiti akan dituntut, disakiti Allah memberikan pembelaan. Kenapa? Madlum, doanya mustajab. Makanya pesan Nabi SAW, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab, atau kama qala Nabi SAW. Jaga dirimu sehingga kamu tidak menzalimi orang, karena orang yang dizalimi itu doanya mustajab, tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Mengadu Allah kabulkan, mengadu Allah kabulkan. Kenapa? Allah menjamin nggak ada penghalang dia dengan Allah. Makanya masih beruntung orang yang dizalimi daripada yang menzalimi. Yang menzalimi pertama pribadinya goncang, karena dosa itu membuat goncang. Waman a'radha an dzikri fa innahu ma'isyatan dzonka. Siapa yang berpaling dari peringatanku hidupannya gersang. Menzalimi itu kan berpaling kan, gersang. Nggak ada ketenangan, was-was. Lek duyak piye, lek dikejar gimana, lek kebongkar gimana, lek keweleh bagaimana. Itu was-was itu jiwanya. Mau doa pun juga sulit. Kenapa? Ya memang menzalimi, bagaimana dia akan berdoa? Sehingga apabila kena hukuman nanti sakitnya double. Belum kena hukuman wis deg-degan, donge kecekel tenanan, wis tumpuk. Rong kena sudah kena musibah, ketika kena musibahnya tambah. Makanya masih mending orang yang dizalimi. Kenapa? Memang betul-betul sadar ini jatah. Lek duduk jatahku, saya nggak mungkin kena. Sebagaimana pesan Nabi SAW, walau istama'u ala ayaduruka bisai'in la yaduruka bisai'in ila qad kataballahu alaik, au kama qala. Dan ketika manusia bersekongkol kerjasama untuk memudaratkan kamu, maka upaya mereka memudaratkan kamu itu tidak akan menimpa kepada kamu kecuali yang memang sudah ada
ketetapannya. Apa contohnya? Tiang Quraisy sampun kompak untuk ngepung Nabi dibunuh bareng-bareng. Secara teori gak bisa lolos. Secara teori gak bisa lolos. Jebule kenyataannya lolos. Kenapa bisa terjadi? Sing ngepung iso turu kabeh. Aneh mboten? Iso turu kabeh. Aneh. Maka dengan kondisi mereka tidur, Nabi SAW itu keluar dengan meletakkan pasir di atas kepala mereka. Pertama untuk penghinaan, yang kedua pengepunganmu sukses apa? Tak sunggi apa? Gerenjel-gerenjel pasir, ya kuwi lho kesuksesanmu. Nabi keluar dengan melenggang. Jadi itu meyakini walaupun manusia itu bersekongkol untuk membuat pengerusakan, kalau pengerusakan, kerusakan yang mereka programkan bukan jatahnya, gak kena. Makanya orang yang didolimi itu ternyata bisa membuktikan akan benarnya ketetapan takdir. Makanya dia akan semakin dekat kepada Allah. Ternyata takjub, Allahu Akbar. Begitu ya, ternyata benar apa yang disabdakan Nabi. Nah, untuk catai, walaupun wong podo bersekongkol, nggak mungkin akan menimpanya. Dan itu ada hikmahnya. Yang kedua, ketika dia itu punya dosa, muhasabah. Ini mungkin hukuman dosaku untuk menggugurkan. Daripada kena hukuman di akhirat, dan dunia nggak sepiro, lumayan. Makanya tidak mengeluh kena musibah. Yang kedua, dia memiliki kedekatan kepada Allah. Bapak wonge lek susah, dibikin dekat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi doanya mustajab. Oh, ini lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Makanya kemustajaban doa yang dimiliki oleh orang yang dizalimi, gunakan untuk kemaslahatan. Jangan sampai kemustajaban digunakan untuk petaka. Mosok diparingi apa yang kena apa damel modal musibah. Boten pantes to nggih. Jenenge syukur diparingi apa untuk modal kebaikan berikutnya, itu namanya syukur. Makanya kemustajaban doa buat orang yang dizalimi gunakan untuk menambah kemaslahatan. Terus nopo sing ditungakne? Pertama, semoga saya sabar. Soalnya nanti akan diberikan kesabaran. Beri saya keteguhan. Soalnya akan diberi keteguhan. Kenapa? Dijamin mustajab masalah. Semoga ini akan menjadi penggugur dosaku. Akan dikabulkan. Kenapa? Allah menjamin mustajab. Semoga Allah memberikan ganti lebih baik. Akan diberi. Kenapa? Jaminan. Karena nggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bagus bila doanya mendoakan hidayah untuk mereka. Nabi lek didolimi niku mendoakan hidayah napa ngamuk-ngamuk? Mendoakan hidayah. Ketika perang Uhud, luka-luka berat sambil ngelap darah. Salah satu doanya beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi li'annahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka belum paham. Loh, itu doa yang mustajab digunakan untuk hidayah buat mereka. Ketika Nabi mendoakan dengan kaifa yuflihu qaumun damau nabiyahum aw kama qala. Bagaimana sebuah kaum bisa beruntung karena berani-beraninya membuat nabinya berdarah. Ternyata Allah langsung ijabahi doa itu. Apa ijabahnya? Laisa laka minal amri syai'. Loh, itu urusanmu. Bahasa gampangnya, kenapa kemustajabanmu enggak kamu gunakan untuk hidayah saja? Mereka yang menzalimi kamu hancur
dengan mereka yang mendolimi kamu dapat hidayah, maslahatnya gede pundi? Gede pundi? Masih lebih besar mereka mendapatkan hidayah. Orang yang dapat hidayah, kejelekan dibalas dengan kebaikan, mereka nanti akan betul-betul hormat, akan betul-betul merasa untung besar karena mendapatkan hidayah, akan merasa bersyukur pantasnya kena hukuman tapi mendapatkan kompensasi permaafan, nanti syukurnya luar biasa. Sehingga rasa hormat kepada yang memberi maaf itu nanti akan mengesan. Luar biasa kan fadilahnya, luar biasa. Maka dengan pertimbangan semisal itu akhirnya mudah ditarik kesimpulan, termasuk akhlak yang mulia sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Bila kamu dijeleki, ojo males elek dengan elek, tapi walesan elek dengan kebaikan. Sejalan kan bersama manfaatnya. Nah seperti itu. Hikmah tambah apa? Hikmah tambah Allah menjelaskan, wa idza bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Bila semula antara kamu dan dia ada permusuhan, dampak dari permusuhan mereka dengan menjeleki kamu, lalu kamu membalasnya dengan kebaikan, maka mereka nanti akan kalah mentol. Contohnya buat kambil dawur, kambilnya ceblok, lek ngesore niku podo-podo atos kaya kambil, sing bejo sinten? Sinten sing bejo? Ya ora enek sing bejo, kambile pecah. Lek ngenai watu mungkin watune saged bentet. Saurane pomo sirah ngeluh. Tapi ketika keras dibalas dengan lembut, gimana? Tanahnya dicangkul, gembur mboten? Lek perlu disirami banyu. Begitu kambile ceblok terus pundi? Pecah mboten kambile? Gak bisa pecah. Kemudian terbenam pada tanah yang gembur dan ternyata tidak bisa pergi. Kenapa? Terjebak karena sudah diairi, keblegong, wes nggak berputik. Keras yang tidak punya kemampuan, terjerat oleh tanah yang dicangkul gembur kemudian diairi air. Nah, sehingga dengan begitu tidak ada permusuhan. Ini sebuah gambaran seolah itu mudah dipahami. Kemudian hikmah yang lain, dengan ketika dijeleki membalas dengan kebaikan, itu menghilangkan dendam. Yang sing dendam niku mikire penak mboten? Ngerancang sak ngerancang napa sing dirancang? Bikin permusuhan. Piye carane? Iso deg-degan. Lek nganti kono ya males, juga akan kena petaka. Sewaktu-waktu ketemu kaya pitik jago, cedok pitik jago, ere-erean badhe kabruan. Enggak ada ketentraman. Masing-masing mengintai sapa sing lengah duluan akan disergap. Loh, enggak ada ketenangan. Enggak ada ketenangan. Tapi apa betul memaafkan, dia nanti akan hormat. Bila sudah hormat, walaupun punya kesempatan mencelakai, dia akan menjaga. Loh, fadilahnya besar. Makanya dikatakan bila antara kamu dan dia ada permusuhan akan berubah menjadi teman yang sangat akrab. Lalu bagaimana cara menolak kejelekan dengan kebaikan? Pertama dengan memaafkan. Napa niku memaafkan? Enggak menuntut hak kepada yang bersangkutan. Kalau begitu memberi kebaikan. Dia diberi kejelekan, membalas dengan memberi kebaikan. Dan memberi kebaikan nanti akan dilipatkan 10 kali, 700 kali, kelipatan tidak bisa dihitung. Memberikan kebaikan termasuk sedekah. Memberi kebaikan nanti menghilangkan
dendam, makar, jelek akan hilang. Luar biasa nanti hikmahnya. Beri maaf kepada mereka. Maka dikatakan fala tu'akhidhu, kamu jangan menuntut dia, wa tasfahu anhu, kamu berlapang dada. Gimana bentuk berlapang dada? Kalau dia bisa mendolimi orang, itu kan bukan dia saja. Yang didolimi pun juga berpotensi, juga suatu kesempatan juga akan mendolimi. Tiyan niku lek ngamal apik tok napa nggih? Sesekali apik, sesekali elek. Enggak ada orang beramal apik terus. Mesti akan mengalami sesekali juga kepleset. Napa yang kepleset niku mesti wonten sing lunyu tok. Sing mboten lunyu saged tiba. Nah, karena seperti itu, dia bisa salah, saya pun juga bisa salah. Kalau dia salah, saya maafkan. Yang satu kesempatan bila saya salah pun juga suka dimaafkan. Kalau begitu saya nabung saja. Apa bentuk tabungannya? Memaafkan. Bila satu kesempatan saya juga punya ketergelinciran, tinggal ngambil tabungan. Apa? Saya juga akan ganti dimaafkan. Bila tidak, nanti akan diminta di sisi Allah malah luwih gede. Itu namanya lapang dada, begitu cara berpikirnya. Batas faha anhu. Yaitu bi'ala tu'aqimu, kamu jangan membuat ikop hukuman kepada dia. Wala tahjurhu, dan kamu tidak menghajar, tidak menyatru, tidak memutus hubungan dengan dia. Justru kamu pergauli lebih bagus, sehingga nanti koncone malah luwe akeh. Dia nanti ketika punya kesetiaan luwe setia daripada konco biasa. Gimana? Luwe setia. Sinten contohnya? Ketika punya kesalahan dimaafkan, ternyata kesetiaannya luwih gede daripada konco biasanya. Sinten contohnya? Contohnya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sinten niku? Tokoh Quraisy. Tiga serangkai, dia bersama dua yang lain itu permusuhannya pol. Di antara penyebab dia sangat memusuhi kepada Islam adalah bapaknya Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal, mantan. Itu ketika perang Badar ternyata dia dibunuh oleh Bilal. Gak bisa selamat, yang mati kamu atau saya. Itu kurang lebih tekadnya Bilal. Kenapa? Di medan perang dulu nguyo kepada Bilal, sekarang di medan perang karena itu boleh membunuh, dendam enggak dendam, memang perang begitu, antara membunuh dan terbunuh. Maka itu menjadi garapan spesial Bilal. Kenapa? Karena permusuhannya keras. Maka dia itu memberesi kepada musuh. Yang itu korbannya bukan semata Bilal, tetapi adalah Islam dan kaum muslimin. Bilal tahu bagaimana bahaya permusuhan Umayyah bin Khalaf. Akhirnya dia itu lari, kemudian dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf, ditelungkupi, ternyata nggak bisa dibabat, bapaknya dhuwure di kedang-dangan wong, makanya itu ditusuk-tusuk, kita awai jojo. Ini kira-kira model-model mboten kira-kira kayak wonge lemu, kayak kena wetenge wae mablus nggih ngoten kira-kira lho nggih. Dan sebagainya. Sak mati nih. Lah kurang lebih anak roh bapak sing ngonone pegele panggih pol. Kurang lebih senada dengan itu menyebabkan membara permusuhannya Sofwan. Nah, dengan sebab demikian wallahu a'lam. Tetapi ketika akhirnya Quraisy takluk
pada 8 Hijriah penaklukan kota Mekah, dia nggak punya daya, yang ada adalah lari dan lari. Oleh saudara sepupunya dia dikejar, yang sudah minta izin pada Nabi SAW untuk memberikan jaminan dan diizinkan dan diberikan tanda, semisal surbannya Nabi dibawa atau ada tanda yang lain. Ketika sudah tersusul dan sudah naik kapal, kejar, ayo balik, mau kemana kamu? Nggak ada tempat yang bisa menyelamatkan kamu kecuali kamu kembali kepada Allah. Ayo melu aku. Ya gimana saya akan selamat? Kamu sudah saya mintakan jaminan. Ini surbannya Nabi atau tanda yang lain. Sudah saya minta izin pada Nabi untuk menjamin aman kamu. Ayo. Akhirnya percaya, kasih minggat. Akhirnya ketika sudah di depan Nabi SAW, yang ada didakwai Islamlah. Apa kata dia? Saya minta waktu 2 bulan. Ya petang sasi ke apa-apa. Ternyata ketika selesai dari perang, ghanimahnya luar biasa, kemenangan untuk kaum muslimin. Maka dia tokoh penting, dijinakkan hatinya dengan pemberian. Sekali pemberian 100 onta. Mak plongo mboten. Loh, apa urusannya saya kok dapat hadiah segini banyak? Wong saya bukan pejuang. Saya pun juga belum masuk Islam. Latar belakangku memusuhi Islam pol. Loh, kok ternyata malah diberi seperti ini. Berarti kejelekannya nggak dibalas dengan kejelekan, tapi dengan kebaikan. Kira-kira nguwai wong kafir 100 onta niku iman-iman mboten? Iman-iman. Tapi kenyataannya begitulah Nabi memberi dia 100 onta. Ditanya sudah puas belum? 100 seneh. Ditanya puas belum? Belum. 100 seneh. Ditanya puas belum? Belum. 100 seneh. Nganti 400. Ditanya sudah belum? Sudah. Apa kesan yang ada pada diri Sofwan bin Umayyah bin Khalaf? Dia terperangah, mak plongo, loh. Bahasane wong mak plongo, ki tenan apa ora to? Ki tenan apa ngipi to? Kira-kira ngoten nggih, senadan niku nggih kira-kira jenenge wong mak plongo niku. Terperangah, dibikin takjub. Kok iso seperti ini? Itu contoh mensikapi keburukan dengan kebaikan. Akhirnya dia berkomentar apa? Enggak sampai seminggu akhirnya dia itu masuk Islam. Apa pendorongnya? Dijinakkan hatinya tadi. Bagaimana rasa yang sekarang ia rasakan? Ia ceritakan 2 rasa yang kontras. Ia ceritakan 2 rasa yang kontras. Apa 2 rasa yang kontras? Sebelum saya dapat hidayah Islam, enggak ada orang yang paling kubenci daripada Muhammad. Enggak ada orang keluarga yang paling kubenci daripada keluarga Muhammad. Enggak ada agama yang paling kejunjing kecuali agamanya Muhammad. Tapi saiki kontras. Apa itu yang ia rasakan sekarang? Enggak ada orang yang paling kucinta daripada Muhammad SAW. Enggak ada keluarga yang paling ku cinta daripada keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada agama yang paling ku cintai kecuali agamanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kondisi seperti itu. Demikian juga bentuk yang lain kemaslahataannya besar, menyebabkan mereka berduyun-duyun masuk Islam. Apa itu? Nabi SAW disakiti Quraisy sampai teluas tahun. Cek dibonusi ke Madinah, cek diuyak sampai 8 Hijriah. Berarti Nabi dimusuhi teluas tambah 8 pinten? 21 tahun. Tiba gilirannya Nabi SAW itu berkuasa dengan bisa menaklukkan kota Mekah karena pengkhianatannya. Pantasnya wong Mekah sing memusuhi pol dinapakne. Nabi berkuasa bisa dibilang penuh.
Karena penaklukan itu pakai ucapan saja, kan itu kan gambaran berkuasa penuh. Penuh dalam artian memiliki makna maksimal yang luar biasa. Apa tindakan Nabi kepada orang-orang Quraisy yang sudah memusuhi selikur tahun? Andaikan mereka itu terancam mati, suruh nebus wong sitok nebus sekian-sekian, lek pengen urip, kita seberitil mboten. Sing penting aku urip, kon nebus piro ae tak bayar. Wonten ceritane tiyang niku di target dibunuh lalu menebus diri. Lek nyogok duit sak koper pinten kira-kira. Sing penting aku selamat iki tak tebus semene. Senada dengan itu, ternyata di sini mereka disikapi oleh Nabi tidak dituntut sama sekali dan mereka dibebaskan, kalian merdeka. Terperangah mboten? Terperangah. Makanya permusuhan hilang, yang ada persahabatan. Akhirnya mereka berduyun-duyun masuk di dalam Islam. Nah gitulah contoh yang sudah lumayan banyak untuk menata akhlak buat kita semuanya. Di antara bentuk akhlak yang bagus adalah ketika dijeleki tidak membalas dengan yang jelek, tapi dibalas dengan kebaikan. Ketika punya doa mustajab, doakan kebaikan bukan untuk kehancuran. Walaupun boleh mendoakan, ya Allah, apabila memang dia ra kena dipurih padine, nomor kena dipurih padine niku. Ibaratnya barang rongsok nggak bisa didaur ulang, wis gak kena dilelesi. Berarti eleken pancen nemen, ya bolehlah berdoa, ya Allah, hukumlah dia sesuai dengan kehendak-Mu. Cukup gitu saja. Diapakan nanti terserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keempat, tarkut taknisi wa taknifi li khadimik, meninggalkan sifat mencela dan perlakuan keras kepada orang yang menjadi pembantumu. Mungkin tiang dalam keadaan sugih, keperluannya cari pegawai, mungkin rumangsa sugih iso mbayari, seolah dia berada di atas angin. Yang penting tak sangone akeh baya manut. Mboten pemikiran ngoten niku. Mungkin terjadi. Toh walaupun itu berpotensi aja ngono. Opah sak opah ra cocok kamu celah. Sikap bersikap selalu keras, jangan. Nggak boleh seperti itu. Au zamilika, atau teman akrabmu, jangan disikapi begitu. Awalatika, atau anakmu, jangan kamu sikapi begitu. Au tilmidika, atau muridmu, jangan kamu sikapi begitu. Au zaujatika, atau istrimu atau suamimu, jangan begitu. Idza qassara, ketika dia memiliki keterbatasan fi khidmatika, ketika memberikan kemanfaatan kepada kamu. Ini termasuk bentuk akhlak yang mulia. Apa? Siapa yang merasa berada di atas angin jangan semena-mena. Rangkumannya begitu. Siapa yang merasa berada di atas angin jangan semena-mena. Napa mana berada di atas angin? Kapok, hibur. Punya kedudukan lebih daripada yang lainnya, seolah dengan kelebihannya lainnya manut. Itu namanya berada di atas angin. Yaitu punya kelebihan daripada yang lain, seolah dengan kelebihannya yang lain manut. Ya apa-apaan manut. Itu mungkin makna yang bisa disimpulkan dari istilah mereka berada di atas angin. Sehingga kesimpulannya ada bentuk akhlak yang mulia. Bila kamu berada di atas angin, jangan berbuat semena-mena.
Satu lagi insyaallah. La tuqasir fi wajibika. Kamu jangan tidak beres ketika melaksanakan apa yang jadi kewajiban. Nek ndek kewajiban kerjakan dengan tuntas, jangan sembrono sehingga tidak beres. Wala tabakhas haqqa ghairi, dan kamu jangan kurangi hak pihak lain. Kata la tatarrahu, sehingga kamu nanti tidak membuat dia terdesak. Ila ayakula, akhirnya mengatakan laka sebagai bentuk protesnya kepada kamu, lima fa'alta kada, kenapa kamu lakukan ini itu. Aw lima la taf'al kada, kenapa kamu enggak lakukan ini itu. Maka bahasa itu merupakan la iman alaika, celaan buat kamu, aw atiban laka, atau sama, la iman atiban teman itu adalah sama. Maka pada poin yang ini juga memiliki makna sepadan dengan yang ada di atasnya. Apa? Bila berada di atas angin jangan semena-mena. Termasuk semena-mena niku napa? Ketika orang yang dipekerjakan dianggap enggak beres, kemudian selain dicaci maki, mungkin gajinya dipotong atau enggak diberikan. Ya, senada dengan itu, sehingga hak-hak yang lain enggak terdapatkan. Nah, orang tadi karena merasa di atas angin, akhirnya dia tidak menyerahkan hak-hak mereka. Nah, itu enggak diperbolehkan. Justru kejelekan mereka sikapi dengan kebaikan. Hak mereka beri, sentuh hatinya. Semoga dengan diberikan bonus bersama pesan mereka nanti semangat, bukan malah tidak diberikan akan hak-haknya. Bapak-bapak mereka sudah dongkol, terus kerja keras, diseneni, gajinya diwehni. Wah, ini kemungkinan malah macam-macam. Mesti kucing-kucingan, awas lek leno, sikat gitu kan. Terus kan seperti itu. Nah, jangan sampai itu semua terjadi. Demikian 3 poin yang kita kaji di kesempatan kali ini, bagaimana bimbingan Islam kepada kita semuanya agar kita berhias dengan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah untuk poin berikutnya bisa kita kaji waktu menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah jadikan kita memiliki akhlak yang indah sebagaimana yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanggapan silakan. Kira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.